Halo guys, jadi hari ini kita lagi explore jenis-jenis wayang di Museum Wayang. Halo semuanya. Jadi pada tanggal 5 April 2025, kami dari kelompok 2 pergi ke sebuah museum wayang yang terletak di ibu kota Jakarta atau lebih tepatnya di Kota Tua Jakarta. Untuk membuat sebuah video dokumenter yang akan teman-teman tonton. Pada hari itu, kami semua melakukan beberapa tag video dan mewawancarai salah satu narasumber dari Museum Wayang yang bernama Bapak Ansor. Kami bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau, dimulai dari sejarah wayang kulit, asal-usul wayang kulit, sampai tujuan dan kegunaan dari wayang kulit itu sendiri. Kenalkan, nama aku Aldi, bisa dipanggil Ahmad Renaldi, bisa dipanggil Aldi juga. Aku dari Indoprasta, jurusan desain komunikasi visual di semester 4. Oke, boleh diperkenalkan dulu nama Bapak dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Ya, dengan Bapak Ansor. Ya, di sini kebetulan sebagai salah satu pemandu wisata di Museum Wayang. Nah, aku ada beberapa pertanyaan tentang wayang kulit, Pak. Oke. Pertama, bagaimana sejarah dari kemunculan atau asal-usul dari wayang kulit? Ya, wayang kulit. Kalau memang tadi sudah teman-teman juga sudah berkeliling di Museum Wayang, memang kemunculannya bisa dikatakan masih simpang siur. Nah, untuk kapan pertama kali muncul untuk jenis wayang kulitnya, tapi yang jelas di sini kemunculan daripada wayang kulit lebih dahulu daripada wayang golek, seperti itu. Kalau di atas kita bisa lihat pada kurang lebih tahun 800-an itu sudah ada kata-kata yang mengatakan tentang wayang itu sendiri. Nah, jadi ada yang mengatakan juga kata wayang itu diambil dari kata bentuk bayangan. Ya, jadi sebuah permainan yang dimana menggambarkan sebuah karakter yang digambarkan dalam kulit itu sendiri, kemudian dipertontonkan, kemudian dengan cerita-ceritanya yang mungkin saat itu masih sederhana, ataupun juga ceritanya biasanya yang diadopsi sampai saat ini cerita yaitu kisah Ramayana maupun Mahabharata. Nah, ada juga memang cerita-cerita selain kedua cerita tersebut. Oke, cukup jelas, Pak. Untuk yang pertanyaan kedua, kita langsung cerita atau kisah apa saja yang biasanya disampaikan pada jenis wayang kulit, Pak? Ya, pada dasarnya memang ya tidak hanya wayang kulit ya. Yang populer saat ini memang jenisnya wayang kulit sama wayang golek. Bisa dikatakan seperti itu, dan ceritanya pun sama antara wayang kulit sama wayang golek. Kemudian mungkin nanti berkembang juga ada jenisnya juga wayang beber ataupun wayang klitik. Tapi yang memang populer saya katakan wayang kulit, wayang golek itu cerita yang populer yang sampai saat ini adalah kisah Ramayana maupun kisah Mahabharata. Nah, sejarahnya sendiri kedua cerita tersebut dulunya berasal dari India ketika penyebaran ajaran agama Islam, ajaran agama itu yang masuk ke Nusantara. Pada
Tapi memang perlu dicatat sejarah memang yang mempopulerkan wayang. Kalau kita baca mungkin sejarahnya adalah para Wali Songo yang menggunakan wayang sebagai media dakwah itu sendiri. Seperti itu. Baik Pak. Terus selanjutnya bagaimana teknik pembuatan wayang kulit dan jelaskan setiap tahapannya Pak. Nah, untuk tekniknya mungkin kita bisa lihat juga di sini, ya, bisa di shoot sebelah sini. Nah, ini ada proses pembuatan wayang kulit kebetulan. Dari proses awal yaitu kulit mentah yang sudah dihilangkan bulunya, dikeringkan, dijemur, kemudian dibuat sketsa, digambar. Nah, baru tekniknya prosesnya adalah ditatah. Ya, menggunakan alat tatahan besi runcing dengan palu, ditatah untuk melubangi, untuk memotong bagian-bagiannya. Baru kemudian istilahnya dikasih warna yaitu disungging. Nah, jadi proses pembuatan wayang kulit tatah sungging itu sendiri. Selanjutnya apa saja sih Pak perlengkapan dan siapa aja yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit itu sendiri? Memang dalam sebuah pertunjukan wayang kulit di situ juga mencakup sekelompok seniman ya. Memang yang tokoh utamanya yaitu seorang dalang. Tapi dalang pun tidak bisa berperan sendiri. Dia bisa didampingi dengan pemain musiknya, nayaga. Kemudian ada penyanyinya, sinden. Nah, jadi sebuah pertunjukan wayang memang bisa dikatakan kolaborasi ya. Mencakup ada seni tari, kemudian ada seni suara, ada seni musiknya juga. Jadi sekelompok membentuk sebuah pertunjukan pagelaran wayang itu, harmonisasinya. Oke baik Pak, terus ada pertanyaan terakhir pada kita. Pada waktu apa pertunjukan wayang kulit biasanya ditampilkan? Ya, biasanya sih karena itu merupakan warisan nenek moyang turun temurun. Kalau yang saya tahu biasanya ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, upacara-upacara tertentu, mungkin bersih desa, kemudian hari ulang tahun kota ataupun pagelaran-pagelaran pada umumnya. Tapi memang berkembang pertunjukan wayang sejatinya bisa dilaksanakan mungkin sudah terjadwal ya setiap saat. Misalkan kalau di kami di Museum Wayang sendiri kami ada juga pagelaran rutinnya pertunjukan wayang yang memang itu sudah kami agendakan seperti itu. Baik Pak, berarti seni wayang ini sangat banget kompleks ya, kayak gitu. Dari segi seni, dari segi agama, dari segi hiburan, benar-benar ada di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku tanyakan ke Bapak Hansori. Terima kasih waktunya, terima kasih udah nyempatin waktunya buat kita. Terima kasih Pak.